Baik ayah bunda yang dimiliki Allah, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis ya, kita harus pindah di link terbaru. Baik, kita akan lanjutkan. Kita tadi sudah membahas terkait dengan alasan apa atau bagaimana dan mengapa ya kita hadir pada kesempatan hari ini di webinar kali ini. Apa alasan kita dan mengapa kita penting untuk bisa hadir di kesempatan hari ini. Kemudian juga pandangan kita terkait dengan pendidikan, kita ingin pendidikan kita seperti apa. Jadi sudah ada beberapa ayah bunda yang berkomentar, memberikan pendapatnya. Jadi kebanyakan tadi disampaikan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menyenangkan ya. Pendidikan yang bisa mengantarkan anak kita menjadi anak soleh-solehah, cinta Allah, cinta Rasulullah. Luar biasa. Nah dari itu semua, maka tadi kita sudah simpulkan bahwa pertama yang harus kita samakan persepsi kita adalah pandangan kita terkait dengan pendidikan. Jadi pandangan kita terkait dengan pendidikan itu tidak lepas dari pandangan kita terkait dengan memandang manusia itu seperti apa, visi misi hidup penciptaan manusia itu apa, dan visi misi hidup manusia itu apa saja. Nah, bagaimana insan tama memandang pendidikan dan melihat manusia dan visi misi hidupnya, maka bisa kita simpulkan bahwa pendidikan yang baik menurut insan tama adalah pendidikan yang mensukseskan visi misi hidup manusia. Ya, jadi pendidikan yang baik adalah visi misi yang mensukseskan visi misi atau maksud daripada Allah Ta'ala menciptakan manusia. Jadi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memanusiakan manusia menurut Allah Ta'ala. Dokter Dina. Kemudian apa visi misi penciptaan manusia? Visi misi penciptaan manusia itu adalah kita disebutkan Allah Ta'ala untuk menjadi Abdullah, ya, menjadi hamba Allah, untuk mengabdi beribadah pada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah sebagai khalifatullah fil ardh, ya, sebagai pengganti Allah untuk mengelola buminya Allah. Nah inilah yang harus kita samakan persepsi kita terkait dengan pendidikan, ya, visi misi manusia, visi misi hidup manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ad-Dariyat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kata Allah, kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, kata Allah. Sofi. Wahyu tuh satu Wahyu kapan? Oh, ini yang lain sama terada suara. Nah, selain sebagai Abdullah, kita juga memiliki peran besar, memiliki tugas mulia untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Ya. Dasarnya adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dan kemudian dijelaskan kembali di sini di dalam surah Hud ayat 61. Dia telah menciptakan dari kami, ya, kami kata ya, manusia, menciptakan Allah menciptakan kami dari tanah dan menjadikannya pemakmurnya. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari tanah, dari bumi, dan tugas kita adalah memakmurkan buminya Allah. Itulah peran kita yang kedua. Ayah solih, bunda solihah yang dimati Allah Ta'ala, setelah kita mengetahui visi misi hidup kita, bahwa kita harus bisa menjadi Abdullah hamba Allah yang baik, yang beribadah hanya pada Allah. Kemudian kita juga menjadi mengelola buminya Allah. Maka kemudian pendidikan itu bisa mengantarkan generasi kita untuk membantu amanah besar ini. Nah, oleh karena itu, dalam menjalankan visi dan misi sebagai Abdullah dan Khalifatullah, manusia diberikan potensi. Ya. Manusia memiliki taqatul hayawiyah atau potensi kehidupan berupa akal, kemudian juga al-hajj, al-udwiyah atau kebutuhan jasmani, dan juga al-wurais atau kebutuhan naluri.
Ya. Yang mana ini adalah potensi yang ada pada setiap diri kita. Ya. Semua yang bernyawa manusia ya itu memiliki 3 hal ini. Selama misalkan berakal ya, selama tidak sakit jiwa, selama tidak dalam kondisi tidur ya, maka akalnya akan. Bagaimana juga kebutuhan jasmani kita butuh makan, butuh istirahat, dan seterusnya termasuk kebutuhan. Nah, oleh karena itu ayah bunda dalam mensukseskan penggunaan akal dan pemenuhan kebutuhan jasmani dan hal tersebut, tugas kita sebagai orang tua adalah memastikan bahwa fitrah anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali membahas terkait dengan fitrah ini menjadi beberapa. Masuk juga dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau, itu Fathul Wadud, terkait dengan fitrah manusia. Nah, beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan perkara yang sepatutnya diperhatikan orang tua adalah keadaan si anak, potensi apa yang dia miliki, bakat apa yang terpendam pada dirinya, maka orang tua hendaknya mengetahui bahwa untuk bidang itulah anaknya diciptakan. Maka orang tua hendaknya tidak memalingkan si anak dari bakatnya selama itu boleh oleh syariat. Ya. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa setiap diri kita itu adalah para juara. Ya. Allah menciptakan kita sebagai mahakarya terbaik, limited edition, kita masing-masing berbeda, punya potensi, ya, yang itu adalah harus kita optimalkan, harus kita maksimalkan. Selama batasannya jelas, yaitu adalah tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Ya, beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan apabila anak dipaksa untuk menyukai suatu bidang yang bukan bakatnya, maka dia tidak akan meraih kesuksesan di bidang itu. Ya, luputlah darinya apa yang sebenarnya merupakan potensi diri. Oleh karena itu, lantas apa seharusnya tugas orang tua dan juga guru? Ya, maka dia menyampaikan, apabila orang tua melihat bahwa anaknya bagus pemahamannya, bisa mengerti dengan baik, kepalanya pun bagus dan cerdas, maka ini menunjukkan tanda penerimaan dan kesiapan dia untuk belajar. Ya, dan mengukir ilmu di dalam hatinya yang masih bagus. Namun apabila dia melihat anak yang memiliki kecenderungan pada dunia perdagangan misalkan, jual beli, ya, semangat di IMD, ya, atau pada bidang lain yang diperbolehkan oleh syariat seperti pertanian, kedokteran, teknologi, maka hendaknya ia diberi kesempatan atau ia memberi kesempatan padanya untuk mengembangkan potensi. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 84, setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang telah ditetapkan. Jadi ketika Allah memberikan amanah kepada kita menjadi Abdullah, menjadi Khalifatullah, kita diberikan bekal-bekal, potensi-potensi kehidupan, kita diberikan akal, kebutuhan jasmani, kebutuhan naluri, yang semuanya itu selaras dengan pertumbuhan fitrah yang ada di dalam diri kita. Fitrah keimanan, dan termasuk salah satu adalah fitrah bakat yang akan kita bahas pada kesempatan sesi hari ini. Banyak para pakar ya yang mendefinisikan fitrah dan membagi fitrah, diantaranya membaginya menjadi 8. Yang ini harus kita pastikan bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usia, tahapan pemahaman, ya, sehingga anak kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang kita harapkan menjadi anak yang soleh-solehah dan bisa menemukan bakatnya, siapa dirinya, dan peran apa yang Allah berikan pada dirinya untuk mengelola bumi Allah. Nah, kita hari ini akan spesifik berbicara terkait dengan fitrah bakat. Jadi sekali lagi, berbicara bakat, kita akan berbicara masalah
alasan keberadaan kita di dunia. Ketika kita diberikan amanah sebagai khalifatullah fil ard, maka sebenarnya kita diberikan sesuatu potensi yang spesifik, yang itu tidak sama dengan yang lain. Ya, sehingga dengan potensi itu kita bisa mengemban amanah sebagai khalifatullah fil ard dengan sebaik mungkin. Ya. Dan ini menyangkut misi hidup kita sebagai manusia. Nah, inilah yang kemudian kita bahas dalam fitrah. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menyimpulkan atau kita harus bisa mendefinisikan bakat itu apa, berarti. Ya. Sebelum kita bahas bakat itu apa, kita simak ilustrasi berikut. Ya. Kita insya Allah semuanya kenal, minimal tahu ya, salah seorang sahabat mulia, yaitu Zaid bin Sabit. Ya. Sahabat Zaid bin Sabit ini memiliki kekuatan daya ingat, ya, yang membuatnya diangkat menjadi penulis wahyu dan surat-surat Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini adalah penulis Al-Quran dan juga sebagai sekretaris, ya, Rasulullah SAW untuk menerima dan memberikan surat masuk dan keluar dari dan luar Islam, ya, dari negeri-negeri kaum muslim, negeri-negeri di luar muslim, maupun yang surat yang dikeluarkan oleh kaum muslimin yang dikeluarkan oleh Muhammad SAW kepada muslim. Dan Rasulullah SAW berkata kepadanya, aku berikan surat kepada orang dan aku khawatir mereka akan menambah atau mengurangi surat-surat itu. Maka pelajarilah bahasa Syariat, kemudian aku mempelajarinya selama 17 hari dan bahasa Ibrani selama 16 hari. Ya. Dari ilustrasi ini kita bisa melihat bagaimana apa kira-kira bakat terpendam yang dimiliki oleh sahabat Zaid bin Sabit yang itu kemudian dioptimalkan oleh Rasulullah SAW dengan luar biasa tepat. Ya. Nah, di kemudian hari pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, Zaid bin Sabit adalah salah seorang yang diamanahkan untuk mengumpulkan dan menulis kembali Al-Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar pun mengatakan kepadanya, Anda adalah seorang pemuda yang cerdas dan kami tidak meragukannya. Ya, setelah itu Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran. Ayah bunda rahimakumullah, dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa setiap diri kita, termasuk di sini ilustrasikan para sahabat Rasulullah SAW, itu memiliki bakat spesifik. Antara sahabat Zaid bin Sabit dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari misalkan berbeda. Antara sahabat Abu Bakar dan Umar berbeda. Pun juga diri kita, antara diri kita, ayah dan bunda dan ananda itu berbeda. Kita tidak bisa memaksakan bahwa anak kita harus sama dengan kita. Karena keturunan, ya, karena gen, ya, meskipun itu juga ya ada pendapat yang mengatakan itu bisa berpengaruh, ya. Namun dalam perkara-perkara yang keahlian, ya, bakat, maka kemudian bisa berbeda. Ya, karena Allah sekali lagi memberikan bakat spesifik pada diri kita yang berbeda. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara setidaknya pada 5 poin utama. Ini adalah mengenal apa itu bakat, bagaimana menumbuhkan kepada anak-anak kita, termasuk pada kita, kemudian membaca bakat kita dan anak kita, memahami apa bakat kita dan anak kita, dan bagaimana mengembangkan bakat kita dan anak kita. Kita bahas yang pertama. Nah, mengenal bakat. Apa itu bakat? Bakat, banyak orang mendefinisikan bakat. Salah satunya adalah didefinisikan sebagai sifat bawaan yang unik, ya, yang terkait dengan personality yang produktif. Ya. Sesuatu sifat yang ada pada diri manusia yang unik, namun produktif. Jadi kadang-kadang kita punya kebiasaan, punya sifat yang unik, yang berbeda daripada yang lain. Tapi ada yang produktif dan ada yang tidak produktif. Nah, adapun yang dikatakan bakat itu adalah yang sifat produktif, ya, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, fitrah bakat adalah potensi yang terkait dengan misi hidup
spesifik. Ya. Jadi ini terkait dengan peran kita sebagai khalifatullah fil ardh, itu kita diberikan bekal spesifik, ya. Diberikan amanah spesifik untuk menjadi apa di muka bumi ini. Ya. Selain kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang taat, kita diberikan spesifik keahlian atau bakat lebih tepatnya untuk bagaimana berkontribusi untuk memakmurkan dunia. Ya, sehingga banyak para ahli kemudian memberikan definisi lebih simpelnya adalah panggilan hidup. Itulah bakat. Nah, ada juga yang mendefinisikan bakat merupakan perangkat unik yang Allah berikan pada setiap manusia untuk bisa menjalankan tugasnya yang juga unik. Jadi Allah menciptakan kita itu unik, spesial, limited, dan kita juga diberikan amanah yang juga spesifik, yang unik. Yang itu harus kita temukan. Jangan sampai kemudian kita menjalankan aktivitas yang itu bersifat ubah ya, tapi kemudian kita itu bukan karena dasar bakat kita. Maksimal, tidak menyenangkan, ya, tertekan. Itulah bakat. Ayah bunda, ada dua mazhab di dalam memahami bakat. Ya. Ada dan rela natur itu adalah ditumbuhkan. Ya. Artinya bakat itu sudah ada, kemudian ditumbuhkan. Ada yang kemudian berpendapat bahwa bakat itu semacam skill yang bisa dilatih. Jadi kalau natur itu adalah murni dari Allah, tugas kita adalah menumbuhkan, membersamanya untuk tumbuh. Sedangkan satu mazhab lagi ini adalah berpandangan bahwa ini adalah bisa diusahakan oleh manusia di luar kuasa Allah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita harus bisa membedakan dua pandangan ini. Kita bisa mendapat pandangan yang tepat ya, terkait dengan bakat. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini bakat atau bukan dalam hidup kita? Nah, sebelum ke sana, maka kita harus meyakini bahwa bakat ini memang adalah pemberian terbaik dari Allah kepada kita, yang tugas kita adalah menumbuh kembangkannya. Nah, kira-kira kapan kita bisa mendefinisikan ini bakat saya, ini bakat anak saya, ya? Nah, itu kita bisa melihat dari beberapa kriteria. Yang pertama adalah yearning, ya. Jadi kalau kita atau anak-anak kita melakukan aktivitas itu bersemangat, atau lebih tepatnya adalah ketika melakukannya itu berbinar-binar, ya, atau memiliki hasrat yang kuat, ya, untuk melakukan itu. Misalkan ya, kita lagi di Santama sedang ada kegiatan IMD, Santama D, dan juga HKS, maka anak ketika mengikuti atau melalui proses yang ada di kegiatan itu menyiapkannya sejak diumumkan mau ada IMD, HKS dan sebagainya itu, wah langsung terbinar-binar, ya, langsung meresponnya dengan baik. Ya. Wah, anak ingin berjualan, anak ingin ikut lomba ini itu dan sebagainya. Bisa jadi adalah. Jadi yang kedua adalah rapid learning, ya, bukan rapid test ya. Nah, ini rapid learning. Ini adalah anak itu bisa melaksanakan suatu aktivitas itu dengan baik dan cepat. Ini apa? Bisa melaksanakannya dengan sempurna, tanpa banyak belajar, gitu ya. Tanpa banyak belajar, langsung bisa lihat, langsung bisa. Kemudian juga bersifat flow atau mengalir, ya. Mengalir begitu saja tanpa menjadi beban begitu ya dalam melaksanakannya. Itu juga boleh jadi ada bakat. Ya. Kemudian glimpses of excellence, ya, bisa dengan mudah, ya, tanpa berikhtiar yang kuat itu bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Ya. Dan yang terakhir adalah satisfaction. Ya. Nah, inilah kira-kira ciri-ciri bakat. Kalau ini muncul dalam aktivitas anak kita harus catat itu bahwa itu mungkin adalah bakat yang Allah berikan
yang nanti berkaitan dengan peran spesifik dia sebagai khalifatullah fil ard ketika dia sudah dewasa atau sudah balik. Ya. Oleh karena itu, dalam mengenal karakter anak kita, ya, karakter moral, karakter kerja, karakter moral bahwa wajib menjadi yang terbaik di semua bidang, dan karakter kinerja, kita harus fokus pada kekuatan atau bakat produktif dari anak kita, atau pada diri kita, dan siasati kelemahan-kelemahan yang ada di kita. Ini pola pikir atau sudut pandang yang harus kita samakan di awal. Nah, jenis-jenis bakat itu ada 2 jenis bakat secara global, ya, secara besar, garis besar. Ada keistimewaan yang bersifat fisik atau indrawi, ya, yang oleh beberapa pakar itu disebut 15 keistimewaan fisik atau indrawi. Kemudian ada sifat produktif yang itu diberikan dalam 34 tema bakat, ya, 30 aktivitas bakat, ya, 114 peran, ya, yang nanti kita akan pelajari pada sesi selanjutnya. Nah, inilah bakat dan jenis-jenis bakat. Nah, kalau keistimewaan jenis bakat yang pertama, keistimewaan fisik atau indrawi yang terdiri 15 jenis, ini misalkan adalah kemampuan untuk acting, ya, untuk dramatising, modeling, ya, musical art, ya, planting, sport, tending animal, dan sebagainya. Ya. Ini sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan di Insan Tama yang sudah menggali, ya, mengeksplor, ya, memberikan ragam aktivitas pada anak-anak kita untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk merasakan, untuk mengalami beberapa kegiatan untuk mengeksplor keistimewaan fisik indrawi mereka. Ya, misalkan ada kegiatan cooking, ya, ada kegiatan farming, ya, ada kegiatan HKS, ya, tampil berani, ya, untuk menyanyikan lagu, nasyid, ya, untuk membacakan puisi, ya. Nah, ini adalah dari sisi fisik, ya, dari sisi fisik, ya, dari sisi kekuatan tangan, kekuatan kaki, kekuatan suara, ya, secara fisik. Nah, jenis yang kedua, sebelum kita bahas yang jenis yang kedua, ya, contoh-contohnya kelompok bakat terkait dengan baca indera, teknik, perawatan, peragam, hari. Ini secara umum. Makanya kita harus membatasi kerangkanya adalah standarnya adalah pada saya. Yang bisa kita ambil, ya, ketika misalkan anak kita kok muncul seni musik misalkan, wah, suaranya bagus, bisa kita arahkan ke nasyid, ya, ke tilawah Al-Quran, ya, agar kemudian tidak misalkan ke musik-musik yang tidak baik. Keterampilan yang lain juga, ya, misalkan keterampilan tangan di HKS nanti ada kolase, handicraft, ya, ternak. Selanjutnya, ya Bunda, terkait dengan 34 tema bakat dalam talent mapping, sifat produktiflah yang nanti kita akan dalami dalam kegiatan-kegiatan anak-anak kita, ya. Ada achiever, ada aktivator, ya, ada activity analyst, arranger, sampai WOO, ya. Kita akan bahas. Memang tidak cukup, ya, kita selesaikan dalam waktu 2 jam. Harapannya hari ini kita bisa mengenal, tahapan awal untuk mengenal secara istilah, dan juga nanti kita akan mencoba dalam proyek yang kecil, ya. Nah, yang kedua, setelah kita mengenal apa itu bakat, jenis-jenisnya, yang kedua adalah kita membicarakan terkait dengan bagaimana menumbuhkan bakat. Ya, cara menumbuhkan bakat itu kalau kita untuk level usia 0 sampai 6 tahun itu dengan banyak wawasan, ya, ragam wawasan, memperbanyak wawasan.
Ya, kita kenalkan di usia 0 sampai 6 itu kita kenalkan Allah, ciptaan Allah, ya, orang-orang di sekitar, ya, banyak silaturahim, ya. Kemudian di fase yang kedua yaitu adalah usia 7 sampai usia 14. Maka kita berikan ragam kegiatan. Ragam kegiatan itu untuk apa? Anak-anak kita mengenal banyak profesi, banyak aktivitas yang dari situ muncul nanti tumbuh kembang bakat. Yang pertama adalah menumbuhkannya dengan 3B ya. B yang pertama adalah banyak bertemu orang. Ya. Nah, banyak bertemu dengan orang ini bisa kita lakukan dengan apa? Ya, banyak bersilaturahim ya. Kita ajak anak kita berbelanja ke warung ya. Ikut acara arisan keluarga misalkan. Kegiatan ekskul ya atau klub ya, angkutan umum ya. Kalau ini pada masa tidak pandemi ya, liburan ke rumah nenek, mudik, silaturahim ya. Termasuk seperti yang kita lakukan di HKS 1 kemarin ya. Kita melakukan adventure ya ke beberapa titik di sekitar rumah kita ya. Masjid ya, dari masjid kita berinteraksi dengan banyak orang ya. Ada takmir masjid, ada imam, ada teman-teman seumuran ya, orang-orang tua. Termasuk belanja ke warung ya. Nah, ini adalah bagaimana salah satu cara untuk menumbuhkan bakat. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa mengkondisikan, menciptakan orang-orang yang di sekitar kita adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, yang taat pada Allah, itu yang kemudian harus kita ajarkan menjadi masyarakat yang Islami, masyarakat yang taat pada Allah. Yang kedua adalah dengan banyak beraktivitas, ya. Lalu sibuk berkegiatan, kurangi main gadget. Ibu yang main gadget. gadget, ya, dilatih waktu, bangun jam berapa, ya, bukan. Ya, misalkan jam 4 bangun, ya, disampaikan, dibisiki bahwa Allah jam manggil, ya, bahwa ada pandang, ya. Kan kita syukuri umat Allah untuk bersegera di masjid. Ya, itu adalah contoh-contoh. Beragam aktivitas, kita memberikan ragam kegiatan dan aktivitas. Ya, kita ajak anak kita untuk cooking, ya, masak, bermain permainan tradisional, manjat pohon, membersihkan rumah, ya, jelajah sekitar, ya, di HKS 1 kemarin kita sudah perhatikan itu. Ya, yang harapannya kita ayah bunda dan juga guru sekalian itu memiliki pandangan yang sama terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pertama, dan juga bisa inherent ya, bisa berkolerasi dengan apa yang dilakukan oleh ayah bunda di rumah. Nah, prinsip dalam menumbuhkan bakat adalah prinsip yang pertama, asahlah kapak pada bagian tajamnya, biarkan bagian tubuhnya untuk memukul. Artinya apa? Yang kita fokuskan adalah bagian yang tajam, yang bakat yang dominan, ya, pada diri kita dan anak kita. Ya, oleh karena itu, coba ayah bunda sekalian menuliskan, ya, kira-kira kekuatan apa saja yang ada di setiap anggota keluarga kita. Ya, silakan boleh dituliskan. Bisa via chat atau ditulis di buku, nanti di foto dikirimkan ke kami. Kekuatan apa saja yang ada di anggota keluarga kita. Misalkan, ayah kekuatannya apa? Bekerja keras, misalkan tanggung jawab, ya, selalu bangun pertama membangunkan keluarganya. Ya, ibu misalkan apa? Kekuatannya pintar masak, apalagi, ya. Nah, termasuk anak-anak kita itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda, ya, karena memang anak-anak kita dan setiap individu kita adalah unik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau sudah menuliskan, inilah fokus kita, ya, fokus pada kekuatan dan mensiasati kelemahan. Ya, jangan fokus pada kelemahan.
Ya, misalkan kita sebagai orang tua itu nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, jangan fokus pada itu. Fokuslah apa yang saya bisa, apa yang saya enjoy melakukannya. Ya, itulah kekuatan yang ada pada diri kita. Adapun kekurangan-kurangan nanti kita akan bahas di akhir sebagai siasat saja. Apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, itu ibarat kapak, fokuslah kepada bagian yang tajam, jangan pada bagian yang tumpul. Prinsip yang kedua dalam menumbuhkan bakat adalah jangan paksa. Nah, ya, yang ini tadi sudah ya. Silakan ayah bunda bisa menuliskan ya kekuatan apa saja yang ada pada seluruh anggota keluarga. Ya, ini penting bagi kita untuk membangun bahwa kita memahami bahwa setiap kita adalah berbeda. Jangan sampai kita memaksakan anak kita semuanya sama dengan kita ya. Kalau nggak sama berarti bukan anak kita. Wah, nggak boleh gitu ya. Semuanya adalah makhluk terbaik, karya Allah terbaik yang harus kita ketahui potensinya. Nah, prinsip yang kedua adalah jangan paksa. Ya, elang jangan dipaksa berenang, kuda jangan dipaksa terbang, kura-kura jangan dipaksa untuk berlari. Ya. Karena nggak bisa ya. Kita masakan anak kita harus sama dengan si adik, itu harus sama seperti kakak itu loh ya. Anaknya gini, nggak bisa. Ya, tidak boleh ya. Dalam perkara-perkara yang bersifat bakat. Tapi kalau meniru kesolihannya ya, itu boleh. Tapi kalau meniru di sini adalah keahlian ataupun bakatnya tidak. Oleh karena itu, setelah kita menuliskan kekuatan, ya, yang selanjutnya adalah mohon dituliskan keunikan. Oke. Sampai di materi ini, kita ingin mendengarkan pendapat dari Ayah Bunda. Satu orang silakan bisa mendefinisikan apa saja kekuatan ya, minimal pribadi ya. Alhamdulillah kalau bisa sudah mendefinisikan anak atau suami atau istri silakan. Ada yang berpendapat sampai sini? Silakan. Ayah Bunda ada yang berpendapat? Kira-kira keluarganya ayah uniknya apa? Bunda uniknya apa? Setiap anggota keluarga uniknya apa saja? Ada? Kita beri waktu, silakan. Oke, kalau malu boleh ditulis ya. Boleh tulis dan dikirimkan ke kami ya, silakan. Oke. Sambil kita lanjutkan ya. Oke. Chatnya masih di disable, Ustaz. Oh, chatnya di disable. Ya, silakan operator. Oke, monggo, tafadhol bisa dituliskan di chat. Kira-kira apa saja yang unik ya dari diri kita, suami atau istri kita dan anak-anak kita ya. Nih ya, bagi orang tua yang masih sering mengatakan, "Ih, si kakak kok kayak gini sih?" ya. Nggak kayak abi misalkan gitu, nggak kayak ayah. Itu nggak boleh lagi muncul ya. Yang ada adalah alhamdulillah Ana punya keistimewaan ini, keunikan ini. Suami Ana punya keunggulan ini. Anak-anak yang pertama, Mas A, Mbak A, nah itu punya potensi ini. Nggak boleh kemudian saling memberikan imaji negatif dengan kekurangan-kekurangan. Oke, kita bacakan. Oke. Apa perbedaan antara kekuatan dan keunikan? Ya, kalau keunikan itu sepintas yang bisa kita lihat dari anak-anak kita bedanya, ya.
Contoh nih misalkan anak yang pertama ya atau kita lah gitu ya, itu dalam tanda kutip orang umum mengatakan cerewet, ya, banyak ngomong. Ya, itu kita misalkan. Kemudian pasangan kita itu pendiam. Itu unik ya, berbeda. Nah, kemudian kekuatannya apa? Kekuatannya adalah dengan apa namanya? Cerewet itu kemudian ternyata punya potensi jadi pembicara ya, public speaking ya, menjadi ajar ya dan seterusnya. Ya. Ternyata dengan pendiam yang dimiliki oleh suami atau anak, ya, ternyata dia punya potensi yang lain ya. Dan diamnya itu ternyata adalah orang apa namanya strategik ya, berpikir. Nah, ini harus kita apa namanya gali di awal. Ya, kita cek. Oke, ada yang menyampaikan. Ibundanya Mas Azam. Azam berkemauan kuat, ya, suka berbicara. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tuh nggak boleh ya. Ih, kok banyak ngomong sih Mas? Diem. Nah, nggak boleh begitu ya. Kita senyum-senyum aja. Kalau dia anak-anak kita banyak ngomong, ya banyak bicara, banyak tanya, ya bisa jadi itu adalah bakat dari Allah yang diberikan pada anak kita. Ya, kan banyak ya orang yang suka ngomong ya bicara. Ya. Ada presenter, ada pengemban dakwah, ada dai ya, yang banyak sekali yang. Oke, ada lagi yang mengatakan, ada lagi yang berpendapat. Oke, dari bunda siapa ini? Abi bekerja keras, kekeh apa adanya, terlalu jujur. Wah, terlalu jujur. Ya, ya sebagai ayah, sebagai leader dalam rumah tangga, sebagai arsitek peradaban di rumah, maka sebagai kepala sekolah ya di rumah juga, itu adalah memang harus memiliki keberanian, ya, jiwa pantang menyerah, kerja keras, kekeh dengan pendapat, ya, apa adanya, wah, luar biasa, ya, jujur, ya. Kalau umiknya ini Mbak Hansa ya, apa ini? Thinking, ya. Oke, thinking rasional, ya. Kalau Mbak Tia intuiting, ya, perasa. Nah, ini beda-beda, ya, unik, ya. Setiap keluarga beda-beda. Ada yang tipe perasa, baperan. Ada yang tipe kemudian dipikir terus. Ada permasalahan sekecil apapun dipikir. Ya. Nah kita jangan kemudian gampang mengatakan, oh si A ini kok baperan ya, si Mas B ini atau Mbak A, Mbak C ya, itu terlalu banyak berpikir ya. Nah, itu potensi dari Allah ya. Nah, kita harus senantiasa aktif untuk bisa merekod data-data itu dari anak-anak kita, dari keluarga kita. Wah ini, kami semua memiliki keahlian linguistik, namun berbeda aspek. Kalau ayah dan anak kedua, kami memiliki kemampuan bicara, dan adik suka sekali bertanya dan mengungkapkan apapun lebih nyaman melalui bicara. Namun bunda dan kakak pertama sama-sama memiliki kekuatan menulis. Oke. Ya. Ya, memiliki kecerdasan linguistik yang berbeda. Ada yang mengungkapkan dengan tulisan dan lisan. Ini adalah potensi ya. Siapa tahu nanti ke depan akan menjadi penulis hebat, menjadi orator, menjadi pembicara hebat, menjadi pengemban dakwah, para ulama yang itu mensiarkan Islam luar biasa. Jangan sampai kita masih kecil misalkan ya, ini kok sering coret-coret ya, atau kemudian suka nulis ya, di mana-mana nulis ya, di mana-mana bicara ya, ini harus kemudian kita rawat. Kemudian ada lagi yang berpendapat, keunikan Mas Abid sangat kreatif, suka godain kakak dan adiknya. Ya, suka ada aja idenya. Wah, imajinatifnya luar biasa dalam gambar, intuitif. Wah, ya. Ini luar biasa ya. Jadi ini adalah sebuah data yang harus kita bisa record dan
kita catat untuk nanti terus kita kembangkan, kita tumbuh kembangkan. Ya, misalkan ini bakatnya kreatif ya, ada aja idenya, ya. Maka dia orang yang bisa jadi kreasi ya, kaya akan kreasi. Ya, nanti kita akan baca macam-macam bakat yang bisa dioptimalkan. Baik, banyak sekali nih ya. Ada Mas Almas, ya, terakhir ya. Punya kekuatan dalam menggambar, ya, yang bentuk robot, jagung nyusun Lego, ya. Nonton video yang terkait dengan hal itu. Katanya untuk cari ide. Ya, ya. Biasanya laki-laki memang suka robot, ya, suka merakit, ya, suka membongkar, memasang, ya. Nanti akan banyak bakat yang berkaitan dengan itu, ya. Apakah itu dalam sisi hardware, software, ya, maupun dalam perkara-perkara yang sifat konsep. Mbak Sofi, ini kakaknya Mas Habib tadi ya, teliti, pendiam, penyayang, ngomong adik. Nah, ngomong adik, penyayang, ya. Dia memiliki beberapa bakat yang baik ya, dalam sisi memiliki apa? Empati, bakat empati. Nah, perlu yang kita garis bawahi, di fase ini kita tidak boleh melabeli anak-anak kita dengan profesi tertentu. Ya, misalkan, oh Mbak ini anaknya empati ya, simpati ya, suka membantu, suka merawat kakaknya, adiknya, ayah bundanya. Oh, ini dokter ini. Nah, kita tidak boleh sebagai orang tua menjustifikasi sejak kecil. Ya. Belum waktunya. Belum waktunya. Nah, kalau kita punya impian ke sana, maka kemudian ya sudah kita hadirkan terus imaji-imaji positif ataupun pandangan-pandangan positif, ya, pengalaman-pengalaman ragam aktivitas yang berkaitan dengan itu, tanpa kemudian kita menjudge sejak awal. Wah ini mas ini gambarnya bagus, ini arsitek, tidak boleh ya kita langsung mengatakan. Baik, kita lanjutkan, ayah bunda. Keterbatasan, ini harus kita pahami ya sebagai orang tua dan sebagai guru. Keterbatasan atau kelemahan bukanlah aib, ya, yang harus disembunyikan. Tidak, ya. Allah SWT memberikannya kepada setiap orang supaya tetap rendah hati dan mau bekerjasama dengan orang lain. Ya. Jadi kalau kita punya keterbatasan atau anak-anak kita punya keterbatasan tertentu, tapi punya potensi yang lain, maka jangan sampai kita sering mengatakan atau pernah mengatakan, ih mas ini, mbak ini, kok enggak gitu aja enggak bisa, ya. Nah, itu bukan ketidakbisaan, itu bukan aib. Ya, misalkan ini suka matematika ya, tapi nulis tidak mau gitu. Ya. Ngomong bisa, tapi kalau membuat sesuatu atau mengerjakan yang numerikal ya sulit ya. Kita harus menanamkan pada anak kita dan diri kita, senyampang bisa disiasati ya, lakukanlah siasat atau pencapaian minimal penguasaan pada hal yang harus dikuasai. Tapi kalau itu kemudian ada skill pilihan ya, maka kita harus mengatakan bahwa inilah memang cara Allah untuk menjadikan kita tidak sombong. Kalau kita banyak bisanya, kita pasti justru akan menjadi orang yang sombong. Ya. Gitu. Menjadi orang individual ya, tidak bersama dengan orang tua. Harap bersabar ya. Ini penting ya untuk dicatat di poin slide ini, dan menahan diri bila menemukan keterbatasan anak. Ya. Jangan sampai kemudian kita sempat terucap dalam diri kita, ya, mas, aku kok nggak bisa ya, jangan sampai dilanjutkan. Ya, itu aja enggak bisa, jangan sampai. Ya. Oke, alhamdulillah, sini mas dibantu, mbak dibantu. Ya. Nah itu adalah cara ya, mengolah rasa di anak. Nah, memahami potensi kelebihan dan kekurangan anak kita harus pertama menerima, memahami dan menghargai anak. Harga. Jangan sampai kita misalkan melihat tuh si A, Mas A nggak bisa. Nomor 2, kakak B nggak bisa. Adik C nggak bisa.
gini kok nggak sama dengan saya sama sekali begitu misalkan. Ada ya anak yang kemudian tidak mengikuti jejak dari orang tuanya sama sekali, ada. Meskipun kebanyakan biasanya ada salah satu yang mengikuti ya dari segi keahlian dan sebagainya. Nah, itu pertama harus dipahami, diterima dan dihargai. Ya, senyampang sekali batasnya adalah tidak bertentangan dengan syara. Itu harus kita. Apa pengaruhnya kalau kita kemudian membiasakan menerima ya, pengaruh penerimaan orang tua pada hati dan diri anak? Kalau kita menerima kekurangan anak kita, kelebihan anak kita, maka menumbuhkan anak yang sehat. Sehat pikirannya, sehat jiwanya, ya. Membentuk self-worth positif, ya. Menciptakan ekosistem keluarga yang positif, ya. Tidak saling membullying, ya. Tidak saling, ya. Sehingga yang muncul atau tutur kata yang baik dan sopan. Nggak pernah mengatakan ke gurunya, ya Mas ini, potensinya di sini baik. Dan menggas kuat dalam kehidupan kita, dalam memberikan perlakuan terhadap potensi kelemahan dan kelebihan dari anak kita, maka akan membahas selanjutnya kompleks. Nah, pengaruh memahami anak pada hati dan diri orang tua, ya. Kalau kita memahami anak dengan baik, maka melahirkan cinta yang utuh, yang berlimpah tanpa syarat, ya. Nurturing parent. Tidak lagi kemudian muncul dalam benaknya ya cinta atau senang ya dengan anak kita atau dengan pasangan kita. Kalau begini ya, yang itu sebenarnya adalah potensi dari ya, menumbuhkan sikap yang terbaik dalam pengasuhan. Kemudian menimbulkan rasa bangga, bersyukur, optimis. Jadi antusias. Jadi anak-anak mau ngapa-ngapain itu antusias dan semangat. Dan penuh rasa syukur. Kalau kita sering mengatakan, jangan ini, Mbak, jangan itu. Ya, begitu aja tidak bisa. Itu akan mematikan tubuhnya, fitrah anak kita. Termasuk dalam bakat. Ya. Menimbulkan rasa peduli, empati, peka, dan totalitas dalam menopang keterbatasan. Jadi kalau ada keterbatasan pada anak kita, maka kita harus lebih empati, peka, dan kemudian menopang. Ya. Bukan menjustifikasi atau memberikan pembenaran atas kekurangan dengan respon yang negatif, tapi menopang ya, ketika keterbatasan itu ada pada dia. Oke, kemudian membantu anak memahami dirinya. Kalau sudah tahu potensi, kelebihan dan kekurangan anak kita, maka kita bantu anak kita untuk sampai pada jalan hidup. Ya, sebagaimana kita bahas di awal tadi, bahwa fitrah bakat itu adalah fitrah spesifik, ya, yang diberikan Allah Ta'ala untuk anak-anak kita atau kita itu sampai pada jalan terbaik kita. Peran terbaik kita sebagai khalifatul fil ard, ya, yang itu akan memberikan kebermanfaatan dan kemaslahatan pada dirinya dan juga diri orang-orang sekitar. Baik, selanjutnya kita akan coba berikan contoh bagaimana menumbuhkan fitrah dengan beberapa ragam aktivitas, ragam kegiatan. Misalkan adalah proyek, kita nanti punya proyek, misalkan memasak bersama. Ya, di Insan Tama ada ekspresi cooking, ya. Kalau di masa normal itu kita lakukan di sekolah dengan perlengkapan dan ide yang itu disampaikan oleh tutor atau guru. Adapun selama di rumah, selama pandemi, ini mengajarkan kepada kita dan anak-anak kita untuk bagaimana menumbuhkan fitrah, ya, bakat kita, salah satunya dengan melalui proses memasak. Kira-kira apa saja nanti akan muncul. Misalkan mari mencari ide, ya, mencari ide. Ya. Jadi kita melibatkan anak kita untuk membuat ide. Mau masak apa nih, Mas Mbak? Mumpung hari Minggu, hari Ahad, kita lagi di rumah aja, maka kita mau masak apa? Hah?
Maka secara tidak langsung itu adalah untuk merangsang tumbuh kembangnya fitrah thinking ya, strategik. Bagaimana kemudian mau ke pasar beli apa ya, atau belinya di mana, toko atau di online ya. Kemudian juga mencari resep ya, dengan melihat buku masak atau browsing, wawancara, tanya tetangga, tanya mbah ya. Kemudian membuat rencana belanja, budgeting ya. Salah satu bakat triasur ya, unit keuangan. Kemudian kemudian berbelanja, ya, negosiasi, ya, menasihati harga. Jika kemudian menyiapkan peralatan masak, memasak sesuai petunjuk, urut apa enggak urut memasaknya, atau dia tipe anak yang kemudian masaknya enggak urut, ya, enggak prosedural, jadi dia tidak lemah di prosedural, tapi enak hasilnya. Kan ada ya tipe orang yang begitu ya, masak yang urut ya sesuai dengan urutan-urutannya, tunjuknya. Ada juga yang lompat-lompat. Kemudian menguji hasil masakan. Sukanya ternyata dari kegiatan masak itu yang paling menonjol adalah ketika merasakan masakan. Siapa tahu jadi juri master chef gitu ya. Atau menghidangkan ya, mulai dari sisi penghidangannya, pengemasan. Nah, ini harus kita bisa merancang ya dalam bentuk portofolio atau jurnal kegiatan anak kita di rumah ya. Contohnya adalah proyek memasak. Ya, oleh karena itu dari hasil sederhana memasak ini saja itu banyak bakat yang kita bangkitkan atau yang kita gali kepada anak-anak kita. Ya. Apakah anak kita termasuk anak yang ideasan ya, memiliki banyak ide. Kalau tadi misalkan dalam main banyak ide ya, ada aja. Nah, coba nih kalau diajak masak, dia punya banyak ide enggak? Idenya apa aja? Bisa diganti. Contohnya begitu. Kemudian berjualan. Nah, contohnya IMD. IMD ya, Insanta Marketing. Ini juga di sana dari kegiatan IMD saja ini akan muncul banyak kegiatan aktivitas bakat. Pertama, survei lokasi. Ini termasuk merangsang bakat strategik. Ya, kalau di IMD biasanya offline di sekolah, itu biasanya ada lapak-lapak. Nah, anak yang strategik dia akan memilih tempat yang strategis, ya. Tapi kalau sekarang di masa pandemi secara online di Facebook ya, maka bagaimana dia mengambil sesuatu yang unik ya dari si ide ya, menentukan barang yang dijual. Jadi supplier, membandingkan, negosiasi, membeli bahan mentah, mengolah, menyiapkan perlengkapan berjualan, menawarkan jualan, ya, memasarkan ya. Apakah dia termasuk anak yang memiliki bahasa bakat ya, aktivitas bakat, misalkan WOO, winning order offer. Dimanapun ya, kenal tidak kenal pokoknya menyapa ya, jualan. Ini anak yang pede ya, percaya diri. Ya, itu juga luar biasa. Jadi aktif berjualan bisa salah satunya. Bakat itu bisa kita gali. Nah, bagaimana selanjutnya? Langkah yang ketiga adalah membaca. Kapan suatu aktivitas anak itu bisa kita definisikan sebagai bakat? Itu kalau memenuhi 4E ya. Aktivitas itu memenuhi 4E. Yang pertama adalah EC, mudah. Jadi kalau ada anak kita kok mudah mengerjakan sesuatu, simple, cepat, itu bisa jadilah bakat. Ya. Contoh misalkan anak kita berikan amanah ya di IMD itu untuk menjadi penjual. Ya, menjadi penjual. Sehari itu langsung ludes jualannya ya. Langsung laku keras ya. Ya.
Salah satunya kemarin Mbak Iva ya, kelas berapa? Kelas 4 ya. Yang jualan bunga ya, sudah habis. Kemudian enjoy, melakukannya dengan enjoy. Kalau dia mudah tapi nggak enjoy, itu bukan bakat. Tertekan misalkan, Ananda pinter matematika, mudah mengerjakannya. Tapi untuk mengerjakannya itu meskipun mudah, tapi dia nggak enjoy. Maka bisa jadi itu bukan bakat. Ya, kemudian excellent, hasilnya dinilai baik oleh orang lain. Ya, dia mudah ngerjakannya, senang ngerjakannya, hasilnya luar biasa. Dan earn ya, menghasilkan. Ya, menghasilkan ini bisa berbentuk uang, jasa atau manfaat. Jadi kalau ada empat-empatnya yang ada dalam aktivitas, maka ini harus kita catat bahwa ini adalah bisa jadi bakat dalam anak kita. Ya, ada anak misalkan dia masak mudah, ya, kemudian senang tanpa beban ketika melakukan tes cooking misalkan, kemudian hasilnya enak dan jual misalkan ya, atau bisa dibagi-bagikan ke tetangga misalkan, bermanfaat bagi tetangga. Maka ini bisa jadi bakat. Dia punya bakat misalkan memasak dalam sisi misalkan resep. Atau kemudian dia pintar dalam menghidangkan masakan, ya, menata masakan ya di meja, ya, cekatan, enjoy, hasilnya baik, seterusnya. Nah, ini adalah 4 syarat dikatakan bakat aktivitas itu kalau memenuhi 4. Nah, ayah bunda yang dimati Allah Ta'ala, bagaimana kemudian kita membaca bakat anak kita? Ada 3 cara. Yang pertama adalah, atau 3 level ya, kita bagi menjadi SD, SMP, SMA. Untuk kita sebagai orang tua atau SMA ke atas ya, itu menggunakan TM assessment. Oleh karena itu nanti kita bisa menggunakan SC30 ya, untuk sebagai asesmen awal ya. Ada strength tipologi 30 ya, yang mencakup 30 aktivitas bakat yang bisa kita pilih ya. Nanti ada yang mengisi secara manual maupun secara program ya di website ya, .com. Nah, untuk SD, untuk anak-anak kita itu kita lakukan observasi. Ketajaman dan peran orang tua dan guru ya. Sinergi antara orang tua dan guru sangat penting untuk melakukan observasi. Nah, inilah nanti akan kita lebih banyak bicara terkait dengan observasi talent mapping anak-anak. Nah, membaca sifat produktif. Ketika kita melihat aktivitas cooking, aktivitas farming, aktivitas IMD, HKS ya. Wah, anak ini luar biasa ya. Idenya luar biasa, buat pantun. Nah, ya, dia bisa membuat pantun, misalkan punya bakat hiasan. Kemudian juga dia ikut lomba mengubah lagu, bisa. Ini secara kecerdasan linguistiknya bagus dia. Ya, idenya mengalir seperti air ya. Ada juga tipe anak yang learner, mudah bisa. Belajar dikit bisa. Ya. Atau kemudian yang deliberatif ya. Kehati-hatian ya. Ketika belanja IMD jadi penjual mau beli uang kembaliannya atau pembayarannya dihitung terus. Jadi salah atau benar ya. Terus dihitung lagi. Sudah dihitung sekali, ragu, dihitung lagi. Ya, anaknya teliti. Ya, kehati-hatian. Ada tipe yang komando, ya, leader, ya. Tegaan biasanya ya, tegaan, kemudian instruksional ya, competition dan sebagainya. Nah, ini sifat produktif ada 34 sifat bakat yang nanti kita akan bahas ya di sesi selanjutnya. Kemudian ada 114 aktivitas produktif ya, dan nanti kita kumpulkan ke 30 ke 8 topik ya, perannya kita bahas. Masih yang awam, bagi yang awal pasti bingung ya, tapi kalau sudah pernah ikut minimal
mengenal ya 4 kuadran ini ya. Ada thinking, ada influencing, ada striving, dan relating. Intinya adalah kalau thinking dan striving ini berkaitan dengan personal ya, diri kita. Kalau influencing dan relating berhubungan dengan sosial dengan orang lain. Bakat yang muncul dari dalam, ini bakat ketika berinteraksi dengan orang lain. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail. Selanjutnya, perhatikan. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Sebagai waktu itu, yang pertama adalah achiever, pekerja keras. Tadi yang mengatakan bahwa ayahnya sebagai achiever, pekerja keras. Nah, tanda-tandanya gimana? Kalau anak Anda aktif, tidak bisa diam, ya. Ini kan rata-rata anak laki-laki ya, ikhwan ya. Itu pokoknya nggak bisa diem, ya. Loncat sana, loncat sini. Ya pekerja keras, semangat. Itu jangan kemudian kita membatasi dirinya untuk bergerak. Ya, masih kecil, apalagi usia di bawah 6 tahun. Ya. Biarkan dibebaskan dia beraktivitas, berinteraksi dengan lingkungan, dengan alam, ya, sebebas mungkin selama tidak membahayakan di jiwanya. Ya. Misalkan ya, suka main dengan kambing, ya, biarin ya, main dengan kambing, ya. Beternak kambing ya, angon ya, dan sebagainya, sapi ya. Yang penting nggak berbahaya, asik, menyenangkan bagi dia ya. Ya, anak usia-usia aktif aktif. Kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan, Mas diem, Mbak diem ya. Ini sering muncul ya bagi orang tua ketika kita melihat anak kita aktif. Kita harus bersyukur kalau anak kita aktif ya, tidak pernah lelah, etos kerja kuat ya, work all. Nah, ini harus kita catat. Bakat achiever. Maka dia bekerja keras. Ini anak-anak rata-rata ini ya. Tidak bisa diam. Maka cemaslah kalau anak kita justru sering diam. Ya, ini bisa jadi fitrahnya tidak tumbuh, atau kita gagal menentukannya, atau kita kekang tumbuh, atau memang ada gangguan secara kesehatan. Kemudian aktivator, penggerak. Nah, kalau anak kita tidak sabar bertindak walaupun tanpa rencana, ya gitu, nggak banyak mikir, yang penting berangkat, tidak nyaman berlama-lama, apalagi diskusi. Ya, ada kan di antara kita atau para anak kita yang demikian? Mas nanti gini, sudah mas pokoknya ya ayo berangkat. Ya, misalkan mau IMD misalkan. Ya dia nggak terlalu mikir jualan apa, pokoknya ada ini anak jual nih, ya. Ini anak mau jualan ini, pokoknya di rumah ada apa? Di rumah kebetulan ada kolam ikan, ya sudah, diambil ikan langsung jual. Bergerak, bersegera bertindak, just do it. Kemudian tipe yang selanjutnya adalah kalau dalam menghadapi situasi yang mendadak berubah, ya, anak tenang dan segera menyesuaikan diri. Ini namanya adaptability, fleksibel. Ya. Mau dalam kondisi santuy ya maupun dalam kondisi emergensi, ya dia santai saja, sikapnya tenang. Menguasai. Cepat untuk adaptasi. Ya. Dia misalkan jualan ya, IMD. Dia ikut dapat pembeli yang banyak ngomong dengan pembeli yang banyak nawar, dengan pembeli yang sekali langsung bayar. Jadi tetap santai melayani. Ada mau ikut lomba misalkan puisi dan pantunnya tetap ya, dia bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian arranger, pengatur. Anak Anda pandai mengatur pembagian tugas kelompok, senang membuat rencana yang paling efisien. Ya. Membuat semua terlaksana secara praktis dan efisien. Biasanya adalah anak yang suka runut ya, ranger. Ya. SOP ya. Nah, ini bagus di SOP. Prosedural anaknya. Ya, memudahkan sesuatu yang rumit menjadi yang sederhana dengan runut, mengatur. Kemudian ada bakat konsistensi atau sistem keadilan ya. Anak Anda
atau mengikuti aturan antara bergiliran dan tidak menyukai pembedaan perlakuan. Sama ya. Jadi ya membutuhkan aturan. Jadi apa-apa harus ada dasarnya. Kata Umi begini, kata Abi begini ya, dan seterusnya. Ya. Tidak suka banding-bandingkan ya. Kan ada ya. Kita ataupun anak kita yang tidak suka dibanding-bandingkan. Harus sama, adil. Kemudian juga tipe deliberatif ya, bakat deliberatif waspada teliti. Yang disampaikan, misalkan dia IMD, ya sekali transaksi dihitung terus, ya selesai transaksi lagi dihitung lagi, dapat transaksi lagi dihitung lagi terus, berkali-kali menghitung. Ya, Anda berkali-kali memeriksa hasil pekerjaannya sebelum dikumpulkan. Misalkan mengerjakan matematika, ya sudah dikerjakan sekali, tapi tetap belum yakin 2 kali, 3 kali. Sangat berhati-hati dan waspada. Ini bakat luar biasa. Ya, cocoknya biasanya untuk keuangan, ya, accounting. Ya. Anda selalu menyiapkan perlengkapan sekolahnya, ya, disiplin, terencana, teratur. Ya, dalam memorinya sudah terbenak, dalam benaknya sudah muncul. Bangun jam sekian, saya tuh harus mandi, harus bantu Umi, belajar, ya, sarapan, ya, dan menyiapkan alat tulisnya, ya, bekalnya. Dan sering bertanya biasanya, Abi, ayah nanti atau ayah ya nanti pulang jam berapa? Ya, itu biasa ditanyakan. Ya. Artinya apa? Dia orang yang sangat terencana dan terukur. Ini adalah bakat disiplin. Selanjutnya ada bakat fokus. Itu adalah kondisi anak tidak suka diperintah kalau sedang bermain. Mengerjakan tugas satu demi satu, membutuhkan penjelasan mengapa harus melakukan sesuatu. Ya. Ini tipe anak yang fokus ya, tidak suka multitasking. Ketika mengerjakan sesuatu harus tuntas satu-satu kegiatan. Ini juga bakat yang harus jadi. Tidak ada bakat yang tidak baik ya. Nah, ini semuanya bisa kita maksimalkan dengan peran terbaik begitu. Kemudian ada bakat maximizer ya, maximizer atau perfeksionis. Ini jika anak kita menginginkan hasil yang sempurna dalam mengerjakan sesuatu. Ya. Misalkan ya, masak ya, ya untuk keperluan dijual di IMD. Ya sudah di packing, sudah ini ada aja yang kurang menurut dia. Perfeksionis. Ini adalah bakat maximizer yang bisa kita maksimalkan pula ya untuk anak yang sifat perfeksionis. Semuanya harus jadi jaga kualitas kerja biasanya adalah quality control ya. Kualitasnya dalam tim. Kemudian bakat responsibility, tanggung jawab. Ya. Anda merasa gelisah bila ada tugas yang belum diselesaikan. Dia nggak akan mau main sebelum tugasnya selesai. Ya. Ini tanggung jawab luar biasa. Setiap apapun kata ayah, kata bunda, kata abi umi, kata ustazah, kata guru, itu harus diselesaikan dulu, baru dia akan nyaman main. Inilah bakat responsibility. Bekerja yang selalu dapat diambil. Restoratif ya, senang sekali mengotak-atik dengan tujuan memperbaiki. Tadi ya ada yang bongkar pasang Lego ya, robot. Nah ini bisa jadi memiliki bakat restoratif, bongkar pasang memperbaiki. Cocoknya jadi apa? Jadi dokter ya, calon dokter ya, keumuman ya, tapi sekali lagi tidak boleh menjustifikasi ketika masih SD. Ya, engineer atau ustadz ya, dia bisa memperbaiki anak misalkan ya dengan pendekatan kualitas ibadah dia pada Allah ya, doa secara menambahkan adab pada. Jadi restoratif tidak hanya pada engine ya, termasuk akhlak ya oleh para guru, para ustadz.
Kemudian bakat analytical, ya, analitis. Anak suka menghubung-hubungkan data yang satu dengan yang lain. Selalu tertarik pada suatu angka atau pola. Kritis, sulit percaya bila tanpa data benar. Setiap ada informasi atau maklumat itu tanya, buktinya apa? Nah, biasanya begitu. Nah, ini adalah anak yang analytical. Dia bisa menggabungkan pola ketika ada suatu kejadian dengan kejadian. Kemudian ada bakat konteks. Nah, anak senang membaca buku ya berlatar belakang sejarah. Berlama-lama di museum atau candi bersejarah. Ya. Jadi ini anak yang kuat detail. Misalkan dia baca sirah Rasulullah SAW. Misalkan dia baca kitab Bidayah wa Nihayah. Apa karya Al-Hafiz Ibnu Katsir misalkan, atau Sirah Ibnu Hisham. Ya. Dia suka membaca sejarah, buku-buku sejarah, dan bisa menceritakan secara detail. Bagi anak-anaknya apa? Dia bisa punya keunggulan bakat kronologis, bisa menceritakan sesuatu sesuai dengan kronologis. Ini bakatnya. Kemudian futuristik, visioner. Ya. Anak selalu tertarik dengan benda-benda yang memiliki masa depan. Atau suka menceritakan impiannya dengan meyakinkan seolah-olah sudah terwujud. Ini mungkin ada di antara kita yang begitu ya. Bagi para ayah ya, para leader di rumah tangga, bisa harus visioner, futuristik. Ya, nanti kita akan punya rumah ya, berapa lantai ya. Kemudian ini untuk tempat untuk ibadah, ini untuk ini dan sebagainya. Ya. Atau merancang untuk mendidikan anak. Mas, Mbak, nanti ya 10 tahun lagi antum yang akan menggantikan ayah. Itu adalah anak atau orang yang visioner atau futuristik. Kalau anak dia sudah merencanakan, ya, misalkan ada anak masih SD, dia sudah mengatakan, anak nanti pengen jadi ulama. Sananya untuk jadi ulama gimana? Pokoknya nanti sebelum jadi Nusantama, ya, anak mau melanjutin ke pondok pesantren A. Jadi kemudian akan ke Madinah atau ke Al-Azhar. Nah itu anak yang futuristik. Dia sudah planning. Kemudian ada ideasan, penggagas. Anak atau kita yang suka punya gagasan original, biasanya out of the box, beda dengan yang lain. Suka berimajinasi melihat suatu bentuk dari gumpalan awal. Dia adalah seorang inspirator ya, dalam bercerita. Konseptor yang unggul ya. Idenya kuat, gagasannya kuat, dan selalu menarik. Contohnya apa? Sederhananya ketika IMD ya punya, ini masa pandemi ya, jualannya online, maka dia berpikir kira-kira produk apa yang diminati. Dia punya ide yang kuat, apalagi didukung dengan data. Misalkan dia jualan di Facebook ya, dia sudah ngecek secara tren apa yang disukai, yang diminati ya, seterusnya. Kemudian ada bakat input, pengumpul, sukanya kepo. Nah, nih, kolektor, info. Nah, jadi kalau ada anak kita yang kepoan ya, selalu tanya ini maksudnya apa sih, sebenarnya dari mana ya? Maka itu ada juga bakat yang luar biasa. Anak yang memiliki cepat ada informasi, pengumpul, input. Ya, tentunya dalam hal yang baik ya, bukan misalkan infotainment dan sebagainya ya, tidak, dalam cara yang baik. Menganalisis ekonomi misalkan ya, informasi, resesi, cepat. Kemudian ada bakat intellection, pemikir. Itu ketika anak-anak suka menyendiri, suka merenung, berpikir rumit dan mudah, filosofis. Jadi
Ada anak, tipe anak yang dia nggak suka dengan keramaian, sukanya berpikir sendiri gitu ya. Nah kalau ada yang demikian, maka kita harus cek betul ya, apakah itu karena ada masalah dari sosial dengan sosial sekitar atau memang itu bakat dia. Ciri-cirinya gimana? Diamnya dia itu emas. Artinya apa? Ketika diam dia memikirkan sesuatu. Bagaimana Syafi'i rahimahullah ya, diamnya beliau ya, semalaman tidak tidur ya, tidak sholat malam ya, ternyata bisa menyelesaikan 40 perkara yang baru. Nah, ini contoh ya. Terus ya dia bisa menyimpulkan pada perkara-perkara yang bersifat usul ya, atau perkara-perkara yang bersifat berpola. Kemudian anak learner, pembelajar. Yang antusias mempelajari hal yang baru, suka uji coba. Karena dia suka banyak ragam aktivitas dan suka uji coba, maka dia sering dikatakan sebagai kamus berjalan. Mau bicara ekonomi, matematika, sains, bahasa, ngerti aja. Karena dia suka belajar. Ada juga self assurance atau yakin diri. Ya, jika anak tidak percaya bahwa api itu panas sebelumnya memegang. Ada anak yang kemudian harus membuktikan sesuatu dengan sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan. Jadi, misalkan ada anak yang di situ loh enak, tidak percaya, harus membuktikan. Itu adalah self assurance. Yakin diri. Tidak mudah percaya dengan orang lain sebelum membuktikan. Nah, ini adalah berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko. Kemudian strategik, bakat strategik. Ketika membahas apapun, misalkan membahas rencana jualan IMD, ya. Dia selalu mengatakan nih, ya, atau ketika HKS lah, ya, ayah bunda, gimana kalau anak ikut lomba ini? Oh, kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Oh, nanti ini yang daftar masih sedikit. Kalau ikut ini pasti menang, misalkan gitu. Atau anak suka nih ini, ya. Maka dia bersifat strategi. Atau dia mau liburan ke rumah nenek misalnya. Ya, dia lihat peta. Dia lihat peta, misalkan dia tinggal di Malang, neneknya misalnya di Surabaya. Maka dia menghitung jarak ya, untuk ke sana itu lewat mana saja. Ada berapa jalan tol yang dia lalui dan seterusnya. Itu strategi. Kemudian belief atau pramu ya. Memberi bantuan tanpa pamrih, ya. Sering memberi bantuan ya, tanpa pamrih. Ya, sering berbagi. Ada kan anak yang tipenya begitu. Kemana-mana suka berbagi. Dan dia tidak melihat dirinya. Selalu memprioritaskan orang lain. Ya, memberi bantuan tanpa pamrih. Ya, maka dia secara sosial bagus. Ya. Secara peran ya, biasanya cocok menjadi perawat, ya, dokter, terus. Nah, connectedness ya, saling terkaitan. Ya, pintar mengambil hikmah dari suatu kejadian. Merangkai hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Dan biasanya memiliki kekuatan spiritual. Ini Allah punya maksud begini-begini. Luar biasa. Jadi ada kekuatan dalam dirinya yang itu bisa menyimpulkan maksud atau kesimpulan dari atau hikmah yang diambil dari suatu kegiatan. Kemudian developer, nah, ini biasanya para guru ya, mendevelop, membangun anak, senang memajukan orang lain. Kemudian juga ada bakat empati, mudah nangis, lihat hewan jatuh nangis, ya. Lihat film sedih nangis, ini bakat empati, luar biasa. Boleh kemudian kita sebagai orang tua menjustifikasi, wah nangisan ya, dan sebagainya. Kita lihat, wah ini luar biasa. Ya.
Nah, justru anak-anak seperti ini memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Yang beberapa peran akan cocok dengan orang seperti ini. Kemudian harmoni. Anak menghindari konflik, tidak suka konflik. Telinga ada yang bertengkar, larut pertengkaran ya. Jadi kalau ada kakak sama adiknya bertengkar, dia di tengah-tengah udah ikut-ikutan. Itu dia ingin damai. Ya. Atau dia justru mencari cara bagaimana mendamaikan kakak dan adik. Kemudian includer, yuk, ya, suka berkumpul dengan temannya. Nah, kalau mengerjakan tugas ataupun apapun itu, suka kekompakan tim, ya. Penting kumpul ya. Kalau nggak kumpul itu hampa gitu. Itu ya bakat includer. Dia selalu ditunggu-tunggu di dalam kelompok dan dia menikmati di dalam kehidupan berkelompok dia. Kemudian bakat individualism. Jadi selain berkelompok juga secara individu kebalikannya individualism juga bisa menjadi suatu bakat. Ya. Anda tahu hadiah apa yang tepat bagi masing-masing temannya, dapat bersikap dengan tepat pada setiap orang yang berbeda. Dia tipe orang yang paham. Oh, teman anak si A ini sukanya ini ya, maka harus saya lebih. Oh, Mas ini beda pelaku. Ini ya bakat individualisation. Kreator bersahabat. Ini ada bakat ya, anak suka menjalin persahabatan. Ingin mengenal keluarga temannya secara lebih mendalam. Ya, suka silaturahim, suka bertamu ya. Kemudian sudah tahu, oh, anak punya teman namanya Mas ini, ayahnya namanya ini, kerjanya ini, ibunya ini, kerjanya ini ya, tahu semuanya. Ya, sudah mengatakan sahabatku saudara. Biasanya lebih dekat dengan sahabat daripada saudaranya. Komen atau pengendali, komen ya. Anak berani berdebat, ya, struggle, sering menjadi amir kelas, memimpin. Ya memang harus keras kepala. Ya. Komando itu harus keras kepala. Ya. Karena itu bisa. Keras kepala di mana yang baik ya. Jadi dia tidak mudah goyah dalam pendiriannya. Dan ya memberikan instruksi dengan kuat. Communication, ya, pandai menjelaskan dengan cara sederhana. Ya. Sesuatu yang rumit itu bisa dijelaskan dengan beberapa kalimat yang sangat sederhana. Kompetitif, ya, menjadikan atasnya sebagai perlombaan. Setiap apapun ya mengerjakan tugas, misalkan ya di kelas nulis itu, aku udah selesai, iya anak paling cepat, yang lain belum. Ini adalah anak yang suka kompetitif. Tukang lihat, ya, misalnya kakak ke adiknya gitu ya, kakak juara, kakak menang, ya, jiwa kompetitifnya. Dia akan selalu bersemangat kalau ada saingan. Ya, meskipun dalam perkara tertentu harus tetap diberikan pemahaman ya ketika masuk fase kompetisi. Anak sering buat lucon. Anak usil, ya. Anak suka melawak, suka goda, ya, positivity ya, riang. Itu juga bakat. Juga kemudian berani tampil beda, signification, ya. Significance, ya. Anak menggunakan aksesoris tambahan pakaian seragam yang membuatnya mudah dikenali dari jauh. Dia punya cara memberikan label pada dirinya menjadi orang yang unik, berani tampil beda. Terakhir ya, ini WOO ya, sok kenal sok dekat SKSD ya, anak yang sering kan ada anak kita ya, di mana-mana assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu gitu ya. Nah, ini luar biasa. Ada anak yang tiba-tiba kan ada anak yang pendiam, ada yang suka punya. Ya, kalau anak suka punya kan juga bakat dan bisa. Nah, ayah sorry bunda soleha itulah tadi 34 tema bakat yang ada. Ya, nanti kita akan share ya secara deskriptifnya. Sehingga nanti kita bisa menganalisis, menceklis ya bakat-bakat apa sih yang sudah dimiliki anak. Contoh nih ya untuk memahami dari data tadi, maka misalkan kita temukan sifat sabar, ya, senang belajar, learner,
senang menjelaskan, ya, senang menulis, ya. Jadi kalau ada ya di keluarganya yang suka bicara, suka nulis, dan sabar, ya, senang belajar, learner, ya, suka hal yang baru, maka perannya ke depan bisa jadi dia sebagai guru, dosen, pelatih. Ada anak yang senang berhitung, mencatat dengan rapi, ya, lambat dalam bertindak, ya, diam. Dia suka berhitung, tapi pelan-pelan, ya, deliberatif, cocok di bendahara. Tuan Rama senang berkompetisi, senang cerita, ya, senang negosiasi, mempengaruhi orang, sales, ya, termasuk pengemban dakwah dan sebagainya juga bagian daripada peran. Keras kepala, tidak mau kalah, peduli dengan aturan. Ya, pokoknya aturannya ayo A, B ya B. Ini leadernya. Senang berdebat, menganalisis, jadi pembicara, kepala perusahaan, kepala sekolah. Nah, oleh karena itu, tugas selanjutnya bagi kita sebagai orang tua, kita kalau tadi sudah mengaris kekuatan, keunikan, tadi sudah menulis ya, Ayah Bunda sekalian sudah menuliskan, dan tadi beberapa pendapat menyampaikan secara langsung di sini. Kekuatan apa saja yang ada pada diri kita dan anak kita dan suami atau istri kita, kemudian sifat uniknya apa, kemudian dipisah. Mana yang produktif dan tidak. Bakat ini adalah sifat atau kegiatan yang berulang yang itu menggambarkan diri kita yang produktif. Sedangkan yang tidak produktif nanti kita akan siasat. Ya, senang mengkomunikasikan, ya, senang melihat kemajuan, tidak suka konflik, nggak suka dibanding-bandingkan, nggak suka bersaing, berkompetisi, kurang suka bersahabat, menyendiri, introvert, suka melayani, nggak tegaan, tidak empati, sedang mempelajari yang baru. Potensi adalah mengajar, memotivasi, memberikan advice, memandu, melayani. Konsultan, guru, masih. Ya, ini contoh. Oke, salah kurang sedikit lagi. Kemudian mempunyai sifat aktivitas peran. Ya, sifat aktivitas peran kita harus bisa membedakan ya. Jadi sampai hari ini kita belum sampai pada taraf peran. Ya. Kalau orang tua sudah, ya, tapi anak kita itu masih banyak bagaimana memberikan aktivitas. Dan kita mencatat sifat dan aktivitasnya. Ya. Ketika belajar gimana, sabar, menjelaskan dengan sabar, menulis dengan sabar. Kira-kira peran terbaiknya sebagai. Oke, kemudian terakhir bagaimana mengembangkan bakatnya? Maka bisa dengan cara belajar dengan para maestro, ya, dengan orang-orang terbaik, pakar-pakarnya, dengan magang. Ya. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana mengemas pendidikan di Insantama, ya, itu kegiatan-kegiatan yang bersifat magang. Magang di sini bukan seperti praktek industri ya, SMK mungkin atau mahasiswa ya. Tapi bagaimana setiap magang itu punya target ya. Kalau di level SD, magang itu dilakukan untuk menguji adab. Di depan insya Allah juga akan kita pelajari hari ini. Bagaimana misalkan di kelas 4 atau 5 nanti kita magangkan anak kita. Ya, dalam bentuk visiting misalkan. Visiting ke misalkan ke Greenfield, dan ada perusahaan peternakan terbesar di Asia, orang susu dan sebagainya. Sudah beberapa anak kita taruh di apa namanya, perawatan, di susu, kemudian di memberikan pakan, pencampuran pakan. Nanti kita akan lihat apa ada. Atau tidak harus jauh-jauh ya. UMKM atau industri atau usaha-usaha di kita, anak kita bisa mengembangkan potensi itu, Pak. Baik, demikian Ayah Bunda yang dirahmati Allah, nanti yang dapat kita sampaikan di sesi pertama webinar talent meeting pada kesempatan siang ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebagai follow up, sebagai lanjutan, ya,
sebelum kita bukan sesi kali ini, apa sebenarnya esensi dari kegiatan kita siang hari ini? Kalau kita tadi sudah bisa membaca bakat-bakat apa saja yang ada dalam anak kita, ya, kan setelah melihat beberapa macam tema bakat, setidaknya muncul dalam benak kita, oh kayaknya Mas ini bakatnya ini, ya, tapi masih dalam taraf aktivitas bakat, belum ada bakat spesifik, ya, itu harus kita catat. Nah, oleh karena itu sebagai amanah lanjutan agar ini kita lebih barokah. Nah, kita sedang berada di kegiatan terdekat di Nusantara, ada ISD, ada FISIP, ada HKS. Nanti kami mohon dengan sangat pada ayah dan bunda untuk bisa berkenan, ya. Dan ini insya Allah kita juga lombakan, ya. Di HKS 2 ini tidak hanya lomba untuk anak-anak kita, ya, tapi juga ini kesempatan juga bagi para ayah bunda untuk ikut lomba, ya. Jadi nanti ada dua jenis lomba, ya. Yang pertama adalah sebagai follow up kegiatan kita siang hari ini, yaitu bagaimana melakukan pengisian jurnal. Nanti formnya kita akan berikan, ya. Checklist, ya, bentuknya dalam bentuk checklist, ya. Checklist aktivitas dalam IMD dan di HKS 2. Nanti kira-kira di masing-masing aktivitas yang diikuti oleh Ananda, itu bakat apa saja yang muncul. Tema bakat apa saja, tema aktivitas bakat apa saja yang muncul. Ya, nanti mohon dicatat. Itu untuk nanti perlombaan yang pertama, ya. Sebagai untuk mengasah kita. Kemudian yang kedua, kita nanti juga akan mohon dengan sangat pada ayah bunda untuk membuat semacam portfolio, ya, bisa berbentuk narasi, cerita, bagaimana proses Ananda mengikuti kegiatan IMD dan HKS 2 itu dalam bentuk bagan atau mind map atau ya cukup narasi tulisan cerita, silahkan. Yang pada intinya harapannya muncul, ya, data, ya, yang harapannya dari beragam aktivitas ini sampai nanti lulus ini sama, itu nanti akan mengerucut, ayah bunda, ya, bahwa kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan yang beragam itu bisa memberikan dampak, gitu, ya, baik di rumah maupun di sekolah, ya. Dari rumah maupun di sekolah itu bisa berdampak pada anak kita untuk menemukan jati dirinya. Jadi, sekali lagi tugas kita adalah mengantar anak-anak kita untuk mengajar, ya, sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah, ya, sebagai pengganti Allah untuk mengatur bumi, ya, dengan aturan-aturan Allah, dan bagaimana bisa memamurkan bumi Allah dengan potensi spesifik, itulah bakat. Kalau kita bisa sampai selesai mengantarkan anak kita, misalkan sampai lulus dari SMP, nanti di SMP itu akan sudah semakin spesifik. Ya, kalau sudah SMP, nanti di sana sudah bukan lagi memperkaya wawasan dan juga kegiatan, tapi sudah pada ranah spesifik untuk menentukan aktivitas potensi dia nanti perannya apa. Yang dokter, arsitek, sudah luar biasa, ya. Jadi dan nanti asesmennya juga berbeda dengan self assessment. Baik, begitu ayah solih, bunda solihah, hafizatullah, sesi webinar kita pada kesempatan siang hari ini, ya. Jadi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tadi di awal ada kesalahan teknis. Masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum kita akhiri. Monggo, misalkan ada yang perlu disampaikan atau misalkan kami silakan.
Silakan, ada yang tanyakan? Di sini silakan. Bisa lewat chat maupun secara langsung. Ya, Bundanya Mas Kenzi, mungkin Anda bertanya atau menyampaikan insight atau pandangannya yang didapatkan dari pertemuan kita siang hari ini. Oke, ada beberapa pertanyaan masuk. Pertama, di umur berapa kita bisa tahu bakat anak kita, Ustaz? Ya. Oke, jadi di tahapan bakat, jadi kalau kita ingat milestone Rasulullah SAW, juga para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu itu, rata-rata mereka ketika balik itu sudah siap untuk menemukan bakatnya. Ketika dia sudah tertaklif hukum syara, usia 14 atau 15 tahun, itu dia sudah siap dengan mandiri dengan yang laki-laki. Kalau dia sudah menemukan bakatnya di usia SMP, SMA itu sudah minim ya. Misalkan membutuhkan biaya dari orang tua ya masih tetap ada. Dan itu bisa kita lalui sampai ke sana kalau kemudian kita bisa menyemai dengan baik di fase SD. Ya, dan bakat ini bisa berubah ya. Misalkan di SD dia begini ya, di SMP nanti muncul yang lain. Bisa jadi karena dia melalui beragam aktivitas yang berbeda-beda dan dia masih dalam proses tahap penjara. Nah, oleh karena itu bahkan ya bakat ini bisa berubah sampai kapan? Ya, ketika kita mencoba beragam aktivitas, misalkan, ya, bertahun-tahun misalkan, ya sudah dewasa, sudah berkeluarga, bertahun-tahun jadi dosen misalkan, jadi guru atau jadi karyawan, dia menjalannya dengan bagus, excellent, ya. Kemudian dengan mudah, ya, dan memberikan banyak manfaat, ya. Tapi dia menjalannya dengan tidak enjoy. Hidupnya sebenarnya tertekan. Hidupnya tertekan. Kerjanya bagus ya. Sehingga karena tertekan dia mudah sakit ya. Sebagainya. Sehingga kemudian karena suatu kondisi tertentu misalkan pandemi ya. Kemudian dia ya. Beralih misalkan dia coba deh masak. Nah, ternyata ketika dia dalam kondisi terjepit ya ketika pandemi misalkan ya misalkan dia kena naudzubillah ya kena PHK dan sebagainya memanfaatkan potensi dia yang lain coba deh masak ternyata dia masaknya simpel ya. Kemudian hasilnya enak ya dan banyak orang beli gitu ya dan dia senang ya bisa jadi itu bakat dia ternyata bakat utama dia. Nah sehingga kalau ditanya berapa di usia berapa bakat itu biasanya apa? Biasanya adalah ketika menjelang bayi, tapi tidak bisa dinafikan di fase kehidupan manusia bisa jadi akan. Kalau kita bisa mengembangkan fitrah keimanan dengan baik, usia 0-6 baik, kemudian bersamai ya, banyak aktif ya. Oleh karena itu nanti banyak kegiatan ya yang bisa harus kita lakukan. Contohnya adalah sering bersilaturahmi, sering bertetangga, sering nonggo ya. Ini harus sering ya. Atau tetangga, orang-orang kita di sekitar kita selain ayah bunda kita, anak-anak kita. Untuk semakin memperkaya dan mempertajam bahwa itu bakat tersebut. Gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apakah bakat ini bisa berubah? Bisa. Apakah bakat ini bisa berubah? Sudah kita bahas ya. Ya. Kenapa bisa? Sekali tergantung ragam aktivitas, ragam kegiatan yang dia alami. Ya, jadi dia sudah kuliah, konting misalkan ya, di akuntansi, dia menjalannya dengan baik, dengan mudah, cepat, tapi itu tidak pernah kesakitan.
kemudian dia menemukan yang lain. Kemudian bagaimana cara kita orang tua mendidik anak yang pemalu? Ya. Apa perbedaan kekuatan dan keunikan misalkan anak kita pemalu? Nah, ketika anak kita pemalu, kita harus bisa menggali malunya kenapa. Apakah dia pernah dampak sosial misalkan, kena bullying, ya, atau memang malunya dia itu dia punya potensi ya, tidak mudah percaya pada orang lain. Artinya apa? Dia harus kenal dulu baru ngomong. Kan ada anak yang nggak kenal tiba-tiba cisus gitu kan, siapapun ngomong. Ada yang nggak berani pemalu. Kalau pemalu ini harus digali betul ya. Kenapa malunya itu? Apakah ada kejadian yang menjadikan dia itu tidak berkembang kepercayaan dirinya, atau memang itu bagian dari potensi dia yang itu dia punya kekuatan yang lain, karena kekuatan yang lain itu ya dia pemalu, bisa jadi. Nah, oleh karena itu nanti secara spesifik kita mohon sekali lagi kita akan berikan form ya, mohon nanti diisi khususnya melihat aktivitas bakat anak kita di kegiatan IMD dan HKS 2. Ya, siapa saja di IMD yang nggak berani beli, yang nggak berani jualan, yang berani jualan idenya apa saja, yang suka beli gimana manajemen keuangannya, itu bisa kita lihat. HKS, siapa saja yang nggak mau tampil ya, kemudian kenapa ya, tampil apa saja, ini kita akan analisis ya sama-sama untuk betul apa yang. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana mengarahkan anak yang punya bakat? Oh ya, sebentar. Tadi ada yang tanya, kakaknya pemalu, adiknya pede. Nah, ini nggak boleh dibanding-bandingkan, ayah bunda ya. Yang pertama, nggak boleh kita banding-bandingkan. Yang kedua, yang setelah tahu bahwa dia pemalu, nah kita pertajam malunya dalam perkara. Nah, perlahan kita pahamkan. Malu itu boleh nak, bahkan bagus ya. Malu kalau misalkan tidak sholat, malu kalau kemudian tidak ketemu misalkan tidak menyapa, ketemu teman-temannya, ketemu gurunya, ya. Malu kalau belum misalkan sekolah, misalkan. Tapi harus percaya diri ya, ketika kemudian melakukan kebaikan itu bisa disambil kita. Artinya setiap ada kekurangan itu disampaikan itu satu keunggulan dalam perkara lain. Kemudian bagaimana mengarahkan anak yang punya bakat seni tapi diarahkan ke seni yang syar'i atau islami. Oke, jadi misalkan ada anak kita yang pokoknya kalau kaitan seni itu selalu nyantol dan cepat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jadi bakat seni itu bakat yang luar biasa. Ya, bahkan tema salah satu di HKS 2 kita adalah mencintai kesenian, ya, mencintai seni dan keindahan. Seni ataupun keindahan itu sesuatu yang fitrah pasti senang ya. Bahkan Allah mengatakan Allahu jamilu yuhibbu jamal, bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka kita sebagai ciptaannya ya demikian. Suka yang teratur, yang indah itu sesuatu yang hal yang wajar dan itu yang sesuai dengan sesuatu yang fitri. Maka bagaimana sikap kita? Oleh karena itu, pertama kita harus melihat, ya, Rasulullah lahir, kemudian para sahabat, para ulama itu di lingkungan yang memiliki nilai seni yang tinggi, ya, mereka itu punya punya rasa seni sastra yang tinggi. Bahkan Al-Quran sebagai kitabullah itu memiliki nilai sastra yang sangat tinggi yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Itu juga bagian daripada seni keindahan. Nah, oleh karena itu, kita harus memberikan arahan pada anak-anak kita dengan memberikan ragam aktivitas seni yang syar'i. Kalau misalkan terlanjur
ya terbiasa misalkan misalkan nari, misalkan menyanyi dangdut, misalkan hip hop dan sebagainya. Ya kita sediakan. Nah, apakah ada peran untuk kemudian yang suka nyanyi? Ada. Jadi dia menjadi tim nasyid, misalkan, ya akapela. Atau kemudian dia bisa menciptakan lagu-lagu yang digunakan untuk pendidikan, untuk memotivasi belajar, ya, ya seperti jingle IMD maupun jingle HKS itu hasil karya, ya, salah satu guru kita yang bisa kemudian diarahkan dalam hal yang baik, ya, menginspirasi anak-anak untuk ikut IMD dan HKS misalkan. Bisa. Misalkan bakat menari misalkan. Ya, kita arahkan dalam tarian yang diperbolehkan. Ya, kalau bisa yang lain, gerak teratur yang lain selain menari, bisa. Misalkan olahraga ataupun yang lain. Nah, tergantung ya, ini seni yang bagaimana. Misalkan suka menggambar benda-benda hidup misalkan. Nah, kita bisa arahkan untuk bagaimana memberikan, coba Mas, Mbak, ini ada tantangan, ada challenge untuk menggambar yang tidak bernyawa misalkan, benda-benda yang tidak sempurna, pemandangan ya, atau kaligrafi, atau kemudian yang lain. Jadi seni ini tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang fisik. Di seni bicara juga seni. Seni bicara linguistik, pemilihan kata, sastra, termasuk akhlak, ya. Bagaimana kemuliaan akhlak, seni dalam bersikap, juga bagian itu. Oleh karena itu, saran kami diarahkan dengan apa? Memperbanyak ragam aktivitas. Wah, sudah kecanduan Ustaz, sudah sukanya nari misalnya. Sukanya ini. Dicoba dengan yang lain. Nah, siapa tahu nanti dengan coba ternyata ini asik juga ya. Kemudian baru perlahan dipahamkan. Ya. Jangan di masa kecil kemudian kita sering mengatakan jangan ini, jangan itu. Sebaiknya meminimalisir kata-kata itu. Ayo nak, ya. makan. Cara mengarahkan ke apa namanya? Jadi. Begitu ayah bunda ya. Pertanyaan-pertanyaan masuk sudah kita jawab. Dan detailnya insya Allah besok kita akan berikan form untuk diisi ya. Jadi sebagai follow up dari kegiatan kita pada kesempatan siang ini, insya Allah akan kita bagikan form berbentuk tabel yang itu bisa di checklist untuk mengamati plus deskripsi ya kalau masih ada yang bingung terkait dengan beberapa aktivitas bakat ya. Siapa saja nanti kita akan bagikan. Dan yang kedua adalah membuat portofolio ya. Ini waktunya 1 pekan sampai nanti penutupan HKS. Ya. Kita akan bicara potensi anak kita, bakat anak kita di melalui kegiatan ragam aktivitas di kegiatan IMD 2, IMD 1 dan HKS. Juga tadinya mikirnya. Demikian. Ayah Solih, Bunda Solihah yang dirahmati Allah. Ada yang perlu disampaikan lagi atau ditanyakan silakan. Ada waktu 3 menit sebelum kita akhiri. Dalam. Wah. Apa? Iya toh. Baik, kalau belum ada, insya Allah kita cukupkan sesi webinar kita pada kesempatan siang hari ini. Ya, kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Yang pertama kita akan follow up tugas lanjutannya, ya, amalan lanjutan bagi kita. Karena ini mumpung pandemi, ayah bunda, jadi yang lebih banyak membersama Anda adalah panjenengan semua. Harapannya nanti